Keduanya kemudian masuk dalam satu ruangan untuk membicarakan hal-hal ringan. Hal-hal ringan tersebut antara lain tentang apa-apa konsumsi yang sehat selama masa COVID, apa-apa yang bermanfaat selama masa pandemi ini agar imun menjadi tambah kuat, imun tambah sehat, dan seterusnya. Sampai membicarakan hal-hal yang lumayan berat, antara lain tentang isu-isu politik internasional dan isu-isu geopolitik lainnya. Keduanya membicarakan tentang beberapa hal, tentang perkembangan Myanmar dan perkembangan-perkembangan lain di sekitar kita. Baik Pak Prabowo ataupun Pak Airlangga, keduanya sama-sama menjadi pembantu Presiden Jokowi. Pak Airlangga adalah Menteri Koordinator Perekonomian dan Pak Prabowo Menteri Pertahanan. Keduanya bersepakat bahwa apa-apa yang sudah digariskan oleh Presiden Jokowi di dalam pemerintahannya haruslah menjadi keberhasilan bagi kedua menteri tersebut, karena ini adalah bagian kepercayaan yang diberikan oleh Presiden kepada keduanya. Kebetulan Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan, kebetulan Pak Prabowo adalah Ketua Umum IPSI, dan Pak Airlangga adalah Ketua Umum WUSU. Makanya keduanya juga menyepakati di depan Zainuddin Amali yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga, mengatakan bahwa perlunya Indonesia sudah waktunya untuk menjadi tuan rumah Olimpiade di tahun 2032. Karena itu keduanya juga mendukung untuk bidding Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade di tahun 2032. Pencaksilat sebagai andalan cabang olahraga yang diandalkan akan didorong menjadi cabang olahraga dunia agar bidding Indonesia sebagai tuan rumah bisa lebih mudah lagi. Hal-hal lain yang dibicarakan adalah juga tentang situasi ekonomi di masa pandemi yang meskipun berat tetapi mengalami perbaikan baik pertumbuhan ataupun daya beli. Ini akibat dari penanganan COVID yang menurut keduanya sudah ditangani dengan baik, dengan benar, termasuk optimisme yang tambah besar sejak kita melakukan vaksinasi. Vaksinasi diyakini akan bisa menimbulkan harapan yang besar, optimisme di masa COVID ini. Karena itu kita harus menyukseskan program vaksinasi ini, karena vaksinasi bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Indonesia diyakini bisa menjadi kekuatan ekonomi raksasa 6 besar dunia setelah Amerika, China, Eropa, Rusia, India, dan tentu saja Indonesia. Potensi itu sangat besar, karena itu keduanya mendorong agar ekonomi Indonesia haruslah menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang besar bagi pergerakan ekonomi dunia. Di sisi lain, keduanya juga menyadari bahwa persoalan politik yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan presiden tahun 2024 adalah sesuatu yang penting, tetapi agenda tersebut masih cukup jauh. Karena itu keduanya menyadari bahwa energi yang besar tersebut haruslah tetap digunakan untuk mengisi pemerintahan agar periode kedua pemerintahan Jokowi ini bisa berhasil. Karena itu keduanya juga mengatakan akan saling bersilaturahmi, akan saling ketemu, dan akan saling memberi dukungan, dan akan saling menyelesaikan perbedaan pada masa-masa mendatang. Silaturahmi dan pertemuan adalah cara yang baik untuk menyelesaikan berbagai macam perbedaan, dan keduanya menyepakati akan dilakukan pada masa-masa berikutnya. Terima kasih.